Sambil aja. On kan mic-nya. Miss mau sambil air. Assalamualaikum Dek Agis. Nah, kalau gitu kelas dulu. Ini Mic-nya belum di-on kan? Kakak nggak dengar. Oh. Miss bawa. Belajar dulu kakak Agisnya. Miss kan itu syarat dikasih tuh Dek Agis. Apakah Sambil. sudah siap? Mau sambil. Udah siap. Oke, assalamualaikum Dek Agis. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Baik. Ekstra belajar. Oke. Ini Dek Agis kok nggak kelihatan ini kameranya? Kameranya dibuka. Ya, biar kakak bisa lihat Dek Agis juga. Oke. Sebelum kita mulai ya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke. Oh, pakai background sama kayak kakak. Oh, malah pakai kucing. Oke deh. Oke, mari kita mulai ya. Hari ini kita akan belajar tentang operasi bilangan bulat. Kalau bilangan bulat itu ada bilangan negatif dan positif. Apakah Dek Agis sudah pernah belajar tentang bilangan negatif? Belum pernah. Pernah belajar bilangan negatif? Oke, berarti kakak kasih tahu dulu ya terkait dengan apa sih itu bilangan negatif. Oke, izinkan kakak share screen-nya. Nah, di sini itu sebenarnya sudah langsung ada operasinya ya, seperti apa, tapi kakak mau ngasih tahu. Misal seperti ini, ada suatu garis bilangan, kemudian di sini ada 0, di sini ada 1, di sini ada 2, di sini ada 3, dan seterusnya. Nah, kemudian sebelumnya 0, ini ada angka lagi sebenarnya. Tahu nggak berapa di sini? Tahu? Belum pernah berarti ya? Oke deh. Nah, di sini sebenarnya adalah negatif 1. Kemudian ke sini lagi ada negatif 2. Ke sini lagi ada negatif 3 dan seterusnya. Negatif 4, negatif 5. Begitu. Jadi yang bagian sini ini ke sana itu bilangan positif. Kemudian untuk yang negatif 1 ke sana ya, itu adalah bilangan negatif. Sudah paham sampai di sini? Tandanya apa negatif itu? Ada tanda negatifnya. Ini adalah tanda negatif ini. Ini adalah tanda negatif. Ini tanda negatif. Semakin ke sini, maka akan semakin kecil nilainya. Kalau semakin ke sini,
semakin besar nih, 4, 5 itu kan nilainya lebih besar. Nah, kalau negatif itu lebih kecil. Berarti, coba kakak tanya, antara negatif 1 sama bilangan 3 itu lebih kecil yang mana? Negatif 1 atau yang 3? Antara negatif 1 dan bilangan 3 itu lebih kecil yang mana? Lebih kecil yang 1. Yang negatif 1. Ada kait tanda seperti ini berarti dibacanya apa? Negatif. Kemudian kalau misalnya kakak punya lagi, misal ada negatif 2 sama 1. Ayo, negatif 2 sama 1. Bilangannya besaran yang mana ini? Negatif 2. Negatif 2 lebih kecil atau lebih besar dari 1? Lebih kecil. Iya, negatif 2 itu lebih kecil dari bilangan 1. Itulah namanya bilangan negatif. Jadi kebalikannya ya, kebalikannya. Dan semakin banyak angkanya kalau negatif maka semakin kecil ya. Karena dia semakin ke belakangnya itu semakin banyak. Oke, nah sudah paham ya di sini ada bilangan negatif sama positif. Sekarang kita masuk ke operasinya. Nah, kita belajar dulu tentang penjumlahan sama pengurangannya. Jadi di sini yang di dalam kotak itu adalah rumusnya ya. Kalau misalnya ada bilangan A ini bilangan yang positif ya karena nggak ada negatifnya. Bilangan A ini positif, kemudian ditambahkan dengan negatif B. Berarti negatif B itu kan bilangan negatif. Maka akan menjadi A dikurangi B. Kenapa kok bisa jadi dikurang? Ini kan ada tanda plus sama ada negatif. Nah, jadi kalau misalnya ada tanda tambah ketemu sama minus atau negatif, maka dia akan menjadi negatif. Maka akan menjadi negatif. Seperti ini. Kita langsung ke contoh deh. Misal di sini ada bilangan 3. 3 itu kan positif. Kemudian ditambahkan dengan negatif 4. Negatif 4 itu kan adalah bilangan negatif ya. Maka tanda ini karena plus atau tambah ketemu negatif, dia akan menjadi kurang, tanda kurang. Maka jadinya 3 dikurangi 4. Nah, 3 dikurangi 4, bisa nggak 3 dikurangi 4? Nggak bisa. Bisa. Nah, makanya kita lihat, coba kita lihat dulu di apa ini garis bilangan ya. Misalnya seperti ini. Gambar di sini aja deh. Di sini ada 3, di sini 2, di sini 1, di sini 0, di sini negatif 1, di sini negatif 2. Kita kan punya bilangan 3. Punya 3 ya. 3 berarti ada di sini, ini 3. Kemudian dikurangi 4. Kalau dikurangi kan berarti geser ke kiri ya. Karena dikurangi. Mari kita coba kurangi. 3 dikurangi 4. Berarti geser ke sananya 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini tuh maksudnya dikurangi 4. Berapa hasilnya ini? Hasilnya iya. 3 dikurangi 4 hasilnya negatif 1. Jadi sekarang kita belajar bahwa kalau misalnya 3 dikurangi 4 itu bukan nggak bisa ya. Tapi ada jawabannya dan jawabannya itu negatif. Begitu. Nah, kemudian ini juga kalau misalnya dalam penjumlahan pengurangan bisa jadi diibaratkan seperti
Misalnya di sini ya, De Agis punya tiga apel. Atau uang deh, uang ada 3. Kemudian dikurangi 4. Kalau pengurangan itu maksudnya adalah hutang. Hutangnya 4. De Agis punya uang 3, misal 3.000 boleh, atau 3 aja ya, uang 3. Kemudian hutangnya 4, mau dibayarkan. Nah, karena De Agis cuma punya 3 uangnya, maka hanya bisa terbayarkan 3. Nah, maka hutangnya masih ada 1, atau jadi negatif. Gitu. Paham? Paham? Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Kemudian yang kedua di sini ada, kalau tadi kan bilangan positif ditambahkan bilangan negatif. Nah, sekarang dua-duanya ini adalah bilangan negatif. Gimana caranya? Boleh deh Agis pakai rumus yang ini. Bisa aja negatif A ditambah B. Jadi A tambah B-nya itu dijumlahkan dulu, baru nanti kita tambahkan negatif. Nah, di sini misalnya ada negatif 3 ditambah negatif 4. Sama dengan kalau ikut rumus yang atas berarti negatif dalam kurung 3 ditambah 4. 3 ditambah 4 itu kan 7. Jadi negatif 7. Atau boleh juga pakai yang tadi kakak. Kalau misalnya negatif itu hutang ya. Nah, hutang 3, kemudian hutang lagi 4. Maka hutangnya ada berapa? Hutang 3, kemudian hutang lagi 4. Hutangnya ada 7, makanya jadi negatif 7. Boleh ngerjainnya seperti itu. Boleh pakai rumus yang ini, boleh pakai yang perhitungan hutang. Begitu. Oke? Coba contoh deh. Contoh kakak punya soal misalnya negatif 2 ditambah negatif 4. Jawabannya berapa ini? Hutang 2, kemudian ditambahkan, berarti hutangnya ditambahkan, hutang lagi 4. Negatif 6. Negatif 6, good job. Kalau misalnya kakak punya berapa ya? 5 ditambah dengan jangan 5 deh, kebanyakan. Nggak apa-apa sih. Kemudian ditambahkan dengan negatif 7 deh. Jadi kakak punya 5, punya uang 5, kemudian kakak mau bayar hutang, tapi hutangnya 7. Berarti hasilnya berapa? Negatif 12. Di sini bukan itu ya, bukan negatif ya, bukan hutang. Jadi kakak punya uang 5. Kemudian mau dibayarkan buat hutangnya kakak yang 7. Berarti kakak masih punya sisa uang atau masih punya hutang? Masih punya sisa uang. Punya sisa uang? Kakak punya uang 5, kemudian mau dibayarkan buat hutangnya kakak 7. Hutangnya kakak 7. Apakah sisa 2? Ya, hutangnya sisa 2 ya. Berarti kalau hutangnya sisa 2, maka negatif 2. Kemudian lagi kalau misalnya kakak punya uang 10 ditambah dengan negatif 8. Nah, kakak punya uang 10. Hutangnya kakak 8 mau dibayarkan. Kira-kira hutangnya masih ada atau uangnya masih ada? Yang sisa hutangnya atau uangnya kakak? Negatif 2.
Negatif 2. Kan kakak punya uang 10. Mau dibayarkan buat hutangnya kakak. Hutangnya kakak 8. Nah, berarti sisanya itu uangnya kakak atau hutangnya masih ada? Uang. Berarti Uangnya masih ada. Iya, berarti 2 jawabannya. Begitu. Good. Lagi ya. Kalau misalnya di sini negatif dulu deh, kakak. Negatif 6. Ditambahkan dengan 7. Kebalikannya doang ini sebenarnya. Kakak punya utang 6. Uangnya kakak 7. berarti sisa uangnya 1. Ya, berarti 1 atau negatif 1? Berapa? Negatif 1. Emang hutangnya yang masih ada atau uangnya yang masih ada? Uangnya masih ada. Iya, berarti kalau uangnya masih ada, itu berarti bukan negatif 1. Iya, betul begitu. Lagi biar lebih paham lagi. Oh, di mana ini sudah tidak nyukup ya, di bawah sini ya. Misalnya kakak punya negatif 9 ditambah dengan 2. Kakak punya hutang 9, kemudian uangnya kakak yang buat bayar cuma 2. Nih di sini kakak punya utang 9 ya kan, negatif. Negatif itu berarti hutang. Negatif 9 punya hutang 9. Kemudian uangnya kakak cuma 2. Berarti di sini berapa jawab? Negatif 6. 9 dibayarkan 2. Negatif berapa? Negatif 6. Bukan. Hutangnya kakak 9. Nih, hutangnya kakak 9. Kemudian dibayarkan 2. 1, 2. Berarti tinggal berapa? Negatif 7. Oke, good. Nah, oke. Sekarang tinggal ke yang pengurangan. Oke. Kalau yang pengurangan, misalnya ada A bilangan positif dikurangi bilangan negatif. Nah, kalau misalnya ada negatif ketemu sama A negatif seperti ini ya, bersebelahan, maka dia akan menjadi tambah. Maka dia akan menjadi penjumlahan. Contohnya ada 2 dikurangi negatif 1. Sama dengan, berarti karena ini negatif sama negatif, jadilah positif atau ditambahkan. 2 ditambah 1 jadinya 3. Coba contoh, kalau misalnya kakak punya 3 dikurangi negatif 5. Berapa ini? Nih, clue-nya di sini. Kalau misalnya ada negatif sama negatif, 2. ada bukan. Ini dulu. Kita konstruksi dulu ini. Ada dikurangi sama negatif ya. Ada tanda negatif, maka jadi positif atau jadi tambah. Ininya berubah menjadi penjumlahan. Nah, seperti ini. Berapa ini? Bukan 2. Kalau misalnya ini ditambah, nah 2. Kalau ini kan dikurangi. Jadi 3 ditambah 5. Berapa 3 ditambah 5?
3 ditambah 5. 8. Oke. 8. Good. Jadi begitu ya, ada perbedaannya antara penjumlahan sama yang pengurangan gitu. Kemudian ada yang contoh lagi deh. Misalnya ada 4 dikurangi negatif 10. Sama dengan berapa ini? Abang tahu nggak? Miss mau ceritakan abang tentang surat Al-Qur'an ini boleh nggak? Kali nggak boleh. Soalnya abang kan belum suka dong. Berapa? Oke. Ini kan kalau misalnya ada negatif sama negatif maka menjadi positif atau menjadi ditambahkan ya. Bukan negatif 6. Ini ada negatif, ada juga negatif. Nah, gini deh. Bukan. Berbeda dengan yang tadi. Ada negatif sama negatif, maka mereka menjadi positif. Nih. Menjadi 4 ditambah 10. Berapa? Ditambahkan 10. Karena ini pengurangan ya. Kalau pengurangan tuh kayak gini, kita harus melihat dulu. Berapa ini? 4 ditambahkan 10. 14. Iya, begitu deh ya. Ini pengurangan. Kalau tadi kan penjumlahan ya. Lagi ya. Misalnya ada good 14. 4-nya banyak banget. Ada 3. Oh, jangan 3 lagi. Misalnya ada 7 dikurangi negatif 5. Ya, ini ada negatif, ada juga negatif. Maka mereka akan menjadi tambah ya. Berubah. Berapa ini? Berarti di sini kan tandanya kan berubah ya. Berarti 7 diapakan? Ini kan berubah. Oke, betul sip. Bentar. 12. Karena akan menjadi penjumlahan ya. Oke, seperti itu ya. Kalau misalnya ada negatif ketemu sama negatif, maka dia tandanya berubah menjadi plus atau ditambahkan. Begitu. Kemudian next di sini ada lagi. Nah, kalau ini yang bagian sini ini bisa Agis itu dengan seperti ini. Misalnya ada negatif 5 dikurangi 3. Nah, di sini kan negatif 5 itu kan berarti hutang. Kemudian di sini dikurangi 3 berarti negatif 3 juga. Berarti hutang 5 ditambahkan hutang 3. Iya, negatif 8. Misal lagi ada negatif 4 dikurangi 5. Berapa ini? Hutang 4. Ini sampai jam berapa? Sampai jam 9.30. Ini. Oke.
Negatif hutangnya 4, kemudian hutang lagi 5. Berapa jadinya? Kita apalin dulu surat Al-Fil ya. 9. 9 atau negatif 9? Negatif 9. Jawab negatif 9. Stop. Jangan. Oke, sudah paham ya. Oh, ada lagi deh, satu soal lagi. Negatif 6 dikurangi 3. Negatif Berapa? 9. Ada negatif. Oke, next kita ke bawahnya. Misalnya ada bilangan negatif dikurangi bilangan negatif lagi. Nah, ini hampir sama kayak yang di atas. Di sini kan kasusnya ada apa? Ada ini, Kak. Ada negatif sama negatif lagi. Kalau negatif ketemu negatif, jadinya bakalannya ditambahkan. Nah, maka jadinya negatif A ditambah B. Contohnya, ada negatif 11 dikurangi negatif 7. Nah, di sini ya kita harus menjadikan ini penjumlahan. Maka nanti di sini negatif 11 ditambah 7. Kita punya hutang 14. Kita punya hutang 11 dibayarkan 7. Maka masih hutang atau ada sisa uangnya? Ya, masih hutang atau ada sisa uangnya kalau yang di sini? Pertanyaannya adalah A itu angka berapa dan B itu angka berapa? Oke. Jadi A itu sama B adalah salah satu angka. Terserah, boleh 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau dan seterusnya. Jadi di sini hanya suatu rumus. Contohnya ini, kalau yang contoh ini berarti A-nya itu 11, B-nya itu 7. Nah, maka nanti di sini jadi A-nya kan tadi 11. A 11, berarti kita tulis A-nya 11 ditambah B. B-nya tadi berapa? B-nya itu 7. Berarti di sini kita tulis 7. Paham nggak sampai sini? Jadi ini cuma kayak permisalan aja. Oke, ini negatif 18. No. Kan hutangnya 11. Ya, negatif itu kan hutang. Hutangnya 11, kemudian ditambahkan. Kan udah jadi penjumlahan ya. Udah jadi penjumlahan, ditambahkan 7. Jadi, kita punya hutang 11, kemudian kita punya uangnya cuma 7. Berarti uangnya masih sisa atau hutangnya yang masih ada? Masih bingung? Di sini. Kita punya hutang 11. Kemudian dibayarkan 7. Karena kita cuma punya uang 7. Kayak yang tadi. Kayak yang tadi ini di sini. Nah, ini kan kita punya hutang 6. Kemudian dibayarkan 7. Udah bingung? Oke, berarti ini berapa? Utangnya 11 dibayarkan 7. Utangnya masih ada atau uangnya yang masih sisa? 18. No. Bukan 18. Kalau misalnya kayak gini, nah. Kalau misalnya negatif 11 dikurangi 7, ya kan? Nah, ini hutang 11, hutang lagi 7. Makanya negatif 18, makanya hutangnya jadi 18 karena dia hutang lagi. Tapi kalau yang di sini ini kan ditambah, bukan dikurang, dia bukan hutang. 7 itu bukan hutang. Tapi kita punya uang 7.
Makanya berarti hasilnya berapa? Kita punya utang 11, dibayarkan 7, berarti hutangnya tinggal berapa? Kita punya hutang 11, dibayarkan, nah betul begitu ya. Jadi bedakan antara ditambahkan sama dikurangi. Kalau dikurangi dia berarti hutang, kalau dijumlahkan berarti dia membayarkan. Begitu. Oke? Contoh lagi misal di sini ya bawahnya. Ada negatif 12 ditambahkan 2. Berapa hasilnya? Berapa itu? Gak tahu. Hutangnya 12, negatif itu kan berarti hutang. Hutangnya kita andaikan dengan hutang ya. Negatif 12 atau hutangnya 12 ditambahkan dengan 2. Nah, tuh negatif 10. Negatif 10. Lagi. Negatif 4 ditambah 6. Ya. Hutangnya 4 dibayarkan 6. Betul banget. 2. Nah, sekarang kasusnya yang seperti ini. Misalnya ada minus 10 sampai 2 jadi kayak dari gede ke kecil. Gimana? Ini yang nggak tahu kan ada minus 10 juga ada 2 jadi kayak tangga ke bawah dari atas ke bawah. Oh, kayak. Oh, oke, boleh kayak tangga, boleh. Misalnya ada lagi negatif 2, jangan 12 terus ya, negatif 10 deh. Dikurangi negatif 4. Nah, ini dilihat ya, ini sama dengan yang ini, atau yang ini juga boleh. Jadi, karena di sini ada yang bersebelahan ya, negatif sama negatif itu bersebelahan. Iya, gitu. Kemudian berarti di sini jadinya berapa? 14 negatif 14. Oke, masih salah ya. Ini kan bersebelahan. Seperti yang kakak bilang, kalau misalnya ini ada bersebelahan, maka menjadi ditambah ya. Berarti di sini kita bisa tahu bahwa negatif 10, nah ini kan jadi penjumlahan. Nih, itu jadi penjumlahan. Maka ditambah 4. Nah, dari sini kita bisa tahu berapa ini. Yang mana yang 10 tambah 4? Iya, negatif 10. Negatif 10 Oh, negatif ditambah 4. 6, negatif 6. Iya, negatif 6. Begitu. Jadi, ini dikonstruksikan dulu, diganti dulu karena dia ada bersebelahan negatifnya. Maka dia menjadi ditambah. Oke? Oke. Gitu ya, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian coba di sini sebenarnya ada banyak ya, langsung 3 ya operasinya ya. Harusnya 2-2 dulu ya, biar nggak bingung. Oke, bentar kakak nyari soal yang lain dulu ya. Bentar.
menit lagi selesai. Udah. Iya, kurang 20 menit lagi selesai. Deklarisa hari ini ada belajar sama Bu Guru, atau enggak? Ada belajar sama guru di rumah. Bu Guru di rumah. Oke, udah datang belum Bu Gurunya? Udah, tapi ngajar adik dulu. Oh, ngajar adik dulu. Kan masih sampai gitu. jam 5 gurunya. Gurunya di situ sampai jam 5. Ya, jam 8 sampai jam 5. Kalau datangnya jam 7 berarti sampai jam 4. Oh, berarti di Agis belajarnya sampai sore juga ya? Iya. Adik juga. Oh, adik juga. Gantian berarti ya? Oh, adik Agis belajar, adik istirahat. Kalau adik lagi belajar, adik Agis istirahat. Oke, sebentar ya. Kakak kumpulkan dulu soalnya ini. Penjumuhan dan pengurangan bilangan Ada negatif. space lagi buat ngegambar-gambar. Udah kecoret-coret Kenapa? semua. Udah kecoret-coret semua kertasnya itu. Iya, udah kecoret-coret semua. Terus juga ternyata kakak bikin soalnya terlalu susah. Kakak kira Dek Agi sudah belajar bilangan negatif. Ternyata belum ya. Kenapa? Kok kan Iya. Adi sudah Makanya ada. ini soalnya kita nah kalau di sini nih kakak itu udah bikin soal sebenarnya kan. Nih bagi ke bawah-bawah nih udah ada soal ya. Cuman ini kayaknya terlalu sulit. Nah ini juga ini ada sebenarnya. Coba ini dulu deh. Lambang bilangan dari negatif 108 yang mana? A, B, C, D? Bilangan dari negatif 108. Oke, good. Kemudian yang ini, tanda perbandingan yang tepat pada bilangan di atas. Negatif 12 itu lebih kecil atau lebih besar dari 8 atau sama dengan? Lebih kecil. B. Good job. Berarti A, B, C, C. Oke, B. Kemudian yang ini. Nah, coba nomor 3. Ada 13, kemudian punya hutang 5. 8. Minus 8. Minus atau? Enggak, C. 8. 8. Coba deh kita lanjutkan yang ini nomor 4. Bisa nggak? Nomor 4. Kan yang ini dulu yang bagian awal. Hutangnya Negatif 8 ditambah 5 dikurangi negatif 15. Kerjakan dulu yang ini. Berapa hasilnya ini? 3. Negatif 3. Negatif 3. Kemudian negatif 3 dikurangi negatif 15. Ingat tadi, kalau misalnya ada negatif sama negatif itu bersebelahan, maka jadi gimana? 18. Negatif 3 di, apakan ini? 18. No, ditambah. Ini kan jadi penjumlahan kan? Tambah 15. Nah, berarti berapa? 18. Ini kan negatif 3, hutang. Dia hutang 3. Kemudian dibayarkan dengan uang 15. Ini hutang 3, dibayarkan dengan uang 15. Masih ada hutang atau ada sisa uang? 12. D. Betul. Yang D. Oke, coba lagi deh. Ini yang nomor 5. Coba nomor 5. Atau terlalu banyak ini? Coba deh. 1 dikurangi 2 dulu. Berapa ini 1 dikurangi 2? Iya, 15 menit lagi.
1 dikurangi 2. Berapa? 1 dikurangi 2. Atau punya 1, hutang 2. Punya 1 doang, hutangnya 2. Bingung? Atau enggak? Punya 1, hutangnya 2. Oke. Bingung. Tapi kalau yang nomor 6 jawabannya 15. 15. Oke, coba kakak cek dulu ya. 24 tambah nomor 6. Nomor 6 udah dikerjain. Nomor 6 jawabannya 57. 57. Oke, betul sekali. Oke, karena ini udah bisa, berarti kita ke sini pasti bisa. Nomor 1 nih. Hasil dari 450 dikurangi 125 ditambah negatif 130. Jawabannya berapa? Iya, coba dikerjakan dari yang pertama dulu ini. 450 dikurangi 125. Berapa hasilnya? Tunggu. Oke. Berapa jawabannya? Susah. Susah. Ini pakai susun. 450 dikurangi 125. Dikurangi pakai susun. 0 dikurangi 5 nggak bisa ya, kita pinjam. Tinggal 10. Berapa jadi sini? 5. Terus? 2. Terus? 3. Oke. 3. Berarti jawabannya 325. Kemudian ini jangan lupa ditambahkan negatif 130. Nah, Jawabannya 200. Iya, 200. 100 dong. 195. Iya. Oke, betul. Next. Yang nomor 2. Yang ini dulu dikerjakan. Ini angkanya nggak terlalu banyak ini, nggak kayak yang di atas. Nah, ini lihat di sini ada kasusnya, ada negatif sama negatif, maka dia menjadi penjumlahan. Negatif 14 ditambah 37. 14 ditambah 37. Atau kakak terus lagi biar nggak bingung. Negatif 14 ditambah 37. Berapa ini hasilnya? Ini ya. Uangnya 14, kemudian mau dibayarkan 37. Ada sisa atau masih ada hutang? Apa ini? Bingung? 43. 43. Minus 43. Punya
banget 43. Dia punya hutang 14. Mau dibayarkan 37, berarti masih sisa hutang atau masih sisa uangnya? Sisa hutang atau sisa uangnya? Hutangnya masih ada atau uangnya sisa? Sisa uangnya 43. Sisa uangnya 43? Kan punya uang 37, kemudian mau dibayarkan 14. Berarti diapakan ini? 23. Iya, 23. Berarti 23 kemudian dikurangi negatif 25. Nah, ini kita ketemu lagi sama negatif sama negatif. Berarti jadi apa? Jadi tambah ya? Ya, ingat-ingat ini. Berarti 23 di 2, jawabannya minus 2. 2? No, bukan 2. Kan ini udah jadi penjumlahan. Nih, ini ketemu. Ini ketemu ya mereka berdua ya. Jadi penjumlahan ya kan kita tadi belajar. Jadi penjumlahan, maka 23 ditambah 25. Berapa? 23 ditambah 25. Jawabannya minus 2. Minus 2? 2. Dari sini, Dek. Berapa ini? 23 ditambah 25. Nggak ada yang minus. Punya 23, punya lagi 25. 48. Iya, begitu. Jadi di sini karena ada hati-hati sama ini. Kalau misalnya ada negatif, minus ini bersebelahan, maka dia gantilah menjadi penjumlahan. Begitu ya? Oke? Coba next lagi. Nomor 3. 36 ditambah negatif 45 dulu berarti. Kita ke sini dulu biar gampang ya. Ini dulu, Dedek. Ini dulu aja, karena 7 menit lagi ya. Nih, yang ketiga dulu. Negatif 12 atau minus 12 ditambah 7. Berapa hasilnya? 5. Minus 5 atau 5? Minus. Iya. Iya, karena kan hutangnya masih ada ya. Kemudian ini, ayo yang B. 10 dikurangi negatif 14. Ingat tadi kalau misalnya ada apa ini namanya? Minus sama ketemu sama minus, maka menjadi ditambah. Jadi berapa itu yang B hasilnya? Berapa? Ya. 10 diapakan ini? 24. Iya, 24. Kemudian yang ini, yang C. Coba hutang 25 ya, minus 25 ditambah minus lagi, ditambah hutang lagi. Jadi berapa? Jadi berapa?
Berapa ini? Hutang 25, kemudian ditambahkan hutang lagi 53. Jadi, hutangnya masih ada? Masih lah. Masih lah. Berapa hutangnya jadinya tuh? 78. Iya, berarti jawabannya 78. hutang bukan? Utang dong. Berarti 78 atau negatif 78? Negatif 78. Oke. Nomor 1 yang ini. 6 dikurangi 9. Yo. Punya 6, hutangnya 9. Berapa? Punya 6, hutangnya 9. Berapa itu jadinya? 6 dikurangi 9. Nggak bisa, berarti nanti jadi negatif, ya kan? Negatif berapa? Atau boleh punya 6, punya uang 6. Negatif berapa? Punya 6, tapi hutangnya 9. Negatif. Berapa? Atau kakak buatkan garis bilangan lagi. Di sini ada 6, di sini ada 5, di sini ada 4, sini 3. Nomor 1 ada ya, 1 yang ini soalnya kan udah sisanya 1. Oke. Coba dari sini. Ini kan 6 ya. 6 dikurangi 9. Berarti kita kurangi 9 ke belakang 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti berapa? Minus? Negatif? Itu negatif 3. Iya, negatif 3. Terakhir nomor 2. Negatif 5 ditambah dengan negatif 8. Ini ingat? Negatif 1, bukan? Ingat kalau misalnya ada negatif sama negatif bersebelahan, dia menjadi ditambah. Berarti negatif 5 ditambah 8 berapa? Negatif ditambah 8 negatif 13. Negatif 5 ditambah 8. Kalau 8-nya ini positif berarti kita punya uang 8. Hutangnya 5, kita punya 8. Berarti berapa? Semuanya udah selesai. Ya, terakhir nih, jawab aja. Nomor 2. Yo, negatif 5 tambah 8. Berapa? Negatif 13. Bukan. Kan hutangnya negatif 5, kemudian dibayarkan dengan uang 8. 8-nya kan jadi positif ini. Punya hutang 5, dibayarkan dengan uang 8. Ada sisa uang atau masih ada hutang? Halo? Masih bingung?
Jadi tambah berarti negatif 13 dong. Bukan. Kakak tanya nih ya, kalau misalnya ada utangnya 5, kemudian mau dibayarkan pakai uang 8, Agis punya 8 uang, kemudian mau bayar hutang 5, berarti kira-kira uangnya Agis masih sisa apa enggak, atau masih ada hutang? Minus 3. Hutangnya masih ada 3. Kan dibayar pakai uang 8. 3. Agis iya, 3. Begitu ya. Oke, besok mungkin kita masih di sini lagi ya, karena belum terlalu paham ya. Oke? Oke, besok kita memantapkan ini, masih ada beberapa soal. Oke, mungkin cukup itu saja dari kakak yang mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekian dari kakak, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.